Selamat siang, perkenalkan nama saya Isa Putri Tamisitorus, NIM 114200032 dari TN Angkatan 2020, Luk 1 Praktikum SIL Sistem Informasi Lingkungan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, peta kemiringan lereng dan sayatan. Jadi, kita mulai. Pada pembuatan peta kemiringan lereng yang hanya digunakan itu hanya klip kontur. Jadi yang lainnya kita unchecklist saja karena hanya akan mengganggu proses berjalannya pembuatan peta. Oke. Nah, kemudian kita itu akan membuat file tin. Jadi kita masuk ke Art Toolbox, kemudian ke 3D Analyze, kemudian Data Management, kemudian Tin, dan Create Tin. Kita tunggu sebentar. Ini outputnya kita akan ke acara 3, yaitu Tin. Save. Kemudian koordinat sistemnya jangan lupa WGS 49 S. Inputnya itu kita yang klip konturnya kita okekan. Nah, tapi nanti ketika sudah selesai, kita lanjut ke mengubah file tin ke raster. Sama, kita masih tetap bermain di Art Toolbox, kita ke 3D Analyze, kemudian kita ke Conversion Tools. Jadi ada di sini from tin, salah. Kita ke 3D Analyze Tools, terus ini ada Conversion from tin, kita tin to raster. Inputnya kita inputin yang tadi, kemudian ini kita ke acara 3, kita pilih raster, save, terus float, metodenya linear, sudah benar, kemudian kita oke. Oke, udah. Kemudian kita akan mengubah data raster ke data ketinggian. Kita akan tetap ke Art Toolbox, 3D Analyze, terus ada raster surface dan slope. Ini kita inputnya itu raster, kemudian ini ya kita ubah ke outputnya slope, terus percent rise, dan oke. Setelah itu kita akan input kita akan memberikan klasifikasi dari tabel Van Zuidam. Kita ke Art Toolbox, kemudian ke 3D Analyze. Setelah itu kita ke Raster Reclass, ini kita ke Reclassify. Nah, di sini input rasternya itu kita pilih slope, terus udah benar value-nya, reclassify-nya value, kita reclassify. Nah, ini kita pilih ada 7 classes. Di sini itu 150, terus ini 140, ini 56, 21, 14, 8, dan 3. Setelah itu kita okekan saja. Oke. Kemudian kita ini. Nah, ini kita akan membuat file polygon. Jadi tadi kita ke Art Toolbox, kemudian ke Conversion Tools. Ini. Setelah itu kita from raster to polygon. Input rasternya ini kita reclass tadi yang ini, reclassify-nya ini. Outputnya itu kita ubah ke polygon. Oke. Nah, lalu di poligonnya ini kita akan beri dia simbologi sesuai di tabel Van Zuidam. Ini grid code at all value. Nah, ini karena di
peta saya itu hanya ada tiga tiga klasifikasi yang teridentifikasi, hanya ada 1 sampai 3. Yang satunya itu kita berwarna hijau tua, kemudian yang keduanya hijau muda, lalu yang ketiganya itu warna kuning sesuai ketentuan yang ada di tabel Van Zuidam. Kita apply, situ kita oke kan. Lalu kita akan menghapus luasan-luasan kecil. Jadi dari tadi yang poligon ini kita ke add data, kita open attribute table, lalu kita ke add field, habis itu ke luas. Ini float, di situ kita oke kan, dan di sini kita calculate ya, kita oke, lanjut kita ke luasannya ini, kita lalu calculate geometri. Nah, ini sudah benar, kita area square meter kita oke kan. Oke. Nah, dari sini kita bisa identify si luasannya ini besarnya itu ada berapa. Nah, ini dari luasnya kita hafal saja 1072,9. Nah, setelah dari situ kita akan hapus luasan yang kecil ini, hingga yang paling rendahnya. Kemudian kita ke poligon lagi, kita ke open attribute table, kemudian kita ke select by attribute. Di sini luas lebih kecil atau sama dengan get unique value. Tadi kita ingatkan 117, ini kita apply. Setelah itu lanjut kita apply ininya, kita apply, kita close, kemudian kita akan mengeliminate si luasan poligon yang lebih kecil dari luasan tadi. Nah, di sini kita bisa start editing. Kita close saja ini. Lalu kita ke Art Toolbox, lalu Data Management Tools, kemudian kita ke Generalization, habis itu Eliminate. Input layer-nya itu ada polygon. Lalu ini kita bisa ubah eliminate, kita oke kan. Oh, outputnya apakah di sini? Nah, oke, kita close. Nah, sudah. Kemudian dari yang eliminate tadi ini kita ke properties, habis itu ke kategoris, ID-nya luas. Oh, enggak, kita langsung saja ke import. Nah, ini polygon, kita oke kan. Oke, grid code. Nah, ini sudah sesuai, kita apply, kita oke kan. Kemudian dari situ kita akan kita akan smooth si luasan yang tadi. Terus kita ke eliminate kita ke open attribute table, lalu kita tadi ke switch selection, kemudian kita langsung ke smooth. Kita ada di sini, kita smooth, maximum allowable offsetnya kita beri 1. Oke. Nah, ini sudah jadi bulat-bulat
menggemaskan dari yang semula seperti ini. Lalu kita stop editing. Kita yes. Lalu selanjutnya kita akan membuat sayatan. Yang pertama itu kita ke 3D Analyze, habis itu ke 3D Analyze yang di toolbar. Nah, 3D. Lalu ke Options dan Data Graph. Kita location to save data graph-nya itu bisa di sini. Lalu di sini kita connect to folder. Bisa ini acara 3. Nah, di sini kita buat folder sayatan. Oh, salah. Kita new folder sayatan. Kita klik saja ini, kita oke-kan. Interpolation-nya itu kita buat linear, sudah benar. Kita oke-kan. Kemudian di sini kita akan interpolate si line-nya ini. Interpolate line. Di sini kita pilih interpolate line. Jadi kita bisa pilih dari sini. Mungkin sorry. Kita hapus saja dulu. Kita interpolate line. Sorry. Dari sini ke sini kita oke. Lalu yang tadi ini kita hapus. Nah, setelah dari itu kita ke toolbar. Lalu kita ke toolbar yang 3D Analyze. Habis itu kita ke profile graph. Nah, jadi di sini itu kita bisa lihat konturnya si dia ini, naik turunnya dia dari si sayatan yang kita buat. Kemudian kita ke add, kita ke new data frame. Nah, kemudian kita ke add data, terus kita ke sayatannya, PG-nya ini kita add. Oke, nah sudah terlihat kan ada titik-titiknya ini. PG-nya ini kita ke open attribute table. Habis itu ke table options. Lalu kita akan export si ininya, outputnya itu kita connect to folder saja. Di sayatannya kita buat jadi tabel. Kita jadi di base table, kita buat saja jadi tabel. Nah, di sini kita coba ekspor ke acara 3-nya, kita save. Lalu oke, yes. Nah, kemudian dari tadi yang ekspornya itu kan ada yang ini ya, tabel. Kita display XY data, yang X-nya ini jadi M, yang Y-nya ini jadi Z. Setelah itu sudah benar ini 49S. Kita oke-kan. Lalu oke. Setelah itu kita akan ubah jadi dari poinnya ini, poin titik-titiknya si PG ini ke line. Jadi kita ke art toolbox-nya.
Art Toolbox, kemudian data management tools, lalu ke feature, dan kita akan ubah point to line. Feature, point to line. Nah, ini kita inputnya itu si tabel eventnya tadi, kemudian outputnya itu kita ubah jadi garis sayatan. Oke, kita okekan. Wah, tidak berhasil. Oke, kemudian lanjut kita ke insert data frame. Terus di sini kita properties, kita pilih ke WGS 49 zone. Setelah itu kita okekan. Nah, di sini kita sayatannya itu kita copy, kita paste ke sini. Paste layers. Nah, kemudian kita akan membuat si gridnya ini. Properties, di sini di data frame, properties, lalu grid, new grid, lalu kita measure grid, next, kita labels only, lalu next, finish. Habis itu kita properties lagi. Accessnya kita pilih left bottom aja. Habis itu accessnya kita okekan. Oh iya, lalu kita akan buat si angka desimalnya ini 0. Kita ke additional properties, number formatnya kita buat 0. Oke. Label accessnya kita buat left bottom. Oke. Kita coba apply. Itu kita okekan. Belum ada. Oke, karena ini gak ada ya, maksudnya gak terlihat, kita layout view ini ya. Nah, ini, nah yang ini tuh yang sayatannya jangan lupa di unchecklist. Lalu ini kita akan buat dia jadi di 0 kayak gini. Oke, dan jadi. Oh ya, karena di sini ada step yang kita lupa, kita masuk lagi ke grup ininya, kita new grid. Kita ke propertiesnya, intervalnya. Nah, ini tuh kita 00 kan aja. Kita 00, apply, oke, apply, oke. Nah, ini udah terlihat kan. Oke, jadi sekian dari saya yang bisa saya lakukan, saya sampaikan. Terima kasih.